teman-teman semuanya, selamat datang di vlog kelompok 1. Dan kali ini kami akan jalan-jalan ke pusat jantung kota Yogyakarta, yaitu Malioboro. Dan kali ini kami bukan jalan-jalan biasa aja, tetapi kami akan ngobrol santai tentang komunitas yang unik, yang mungkin kita sering melihatnya tapi kita belum mengenal lebih dekat. Apa ya nama komunitasnya? Paguyuban Becak Motor Yogyakarta. Betul, jadi becak motor merupakan saksi bisu perkembangan Jogja dari masa ke masa. Yuk kita kenal lebih dekat sama mereka, yuk. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta beroperasi di pusat kota Yogyakarta, membentang dari Jalan Malioboro hingga alun-alun utara. Lokasi ini strategis bagi para wisatawan dan menjadi jantung pariwisata budaya. Setiap titik pangkalan diorganisir dalam subpaguyuban, yang mana penamaan subpaguyuban ini sesuai dengan nama toko di mana mereka mangkal. Contohnya seperti Sub Ramayana 1 dan 2. Hal ini menandakan pembagian wilayah kerja yang rapi dan terstruktur. PBMI sendiri juga menaungi sekitar 2.500 anggota dan mata pencaharian mereka sangat bergantung pada musim wisata dan juga jumlah pengunjung harian. Untuk menjadi anggota resmi dari PBMY, calon anggota perlu membayar uang sejumlah 3,7 juta yang kemudian akan mendapatkan kartu anggota, bendera PBMY, dan hak mangkal di tempat yang sudah disediakan. Di dalam komunitas terdapat sistem kas bulanan, dana sosial, dan juga arisan sebagai bentuk solidaritas dan perlindungan sosial antar anggota. Mata pencarian komunitas PBMY ini sangat dipengaruhi oleh potensi geografis dan kondisi demografis di sekitarnya. Terletak di kawasan wisata strategis seperti Malioboro hingga alun-alun utara, membuat para pemudi becak motor memiliki peluang yang besar untuk mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan mereka. Wisatawan yang datang dari berbagai daerah menjadi target utama jasa transportasi ini, terutama untuk menjelajahi kawasan wisata dan juga pusat oleh-oleh di sekitar Yogyakarta. Kamu tahu nggak, selain menarik becak ini, para pengemudi becak ini kerjanya apa aja sih? Kalau pekerjaan becak ini tuh sektor wisata menjadi pendapatan mereka utama sih. Cuman karena pendapatan mereka itu nggak menentu, maka mereka tuh mencari pekerjaan di luar narik becak ini. Seperti kayak istri dari mereka tuh ada yang bekerja sebagai pemotong ayam, terus ada yang kerja di sawah dan lain sebagainya seperti itu. Oh, jadi pendapatan mereka tuh nggak melulu tentang narik becak ya? Ya. Nah, itu bener banget. Ini mencerminkan semua kerjasama dalam keluarga untuk menopang ekonomi. Komunitas ini hadir ketika becak motor mulai muncul sekitar awal tahun 2000-an, di mana pada masa itu merupakan peralihan dari becak kayu ke becak motor. PBMY terbentuk dari kekhawatiran terhadap regulasi dan juga perubahan sosial yang mengancam profesi mereka. Paguyuban ini menjadi wadah solidaritas dan juga perjuangan legalisasi serta eksistensi becak motor di tengah tekanan modernisasi. Jadi teman-teman, becak motor itu merupakan transformasi dari becak kayu yang mungkin sering kita lihat dahulu. Betul, jadi dulu kan pakai becak kayu, sekarang berubah jadi pakai mesin motor. Ini supaya menempuh jarak yang lebih jauh dan pastinya lebih cepat. Tapi yang keren dari PBMY ini, mereka memiliki struktur organisasi yang terorganisir loh. Mereka memiliki ketua, wakil, bendara, bahkan satgas pengamanan lalu lintasnya sendiri. Para pengurus ini dibentuk selama 3-4 tahun sekali melalui sistem musyawarah. Dan yang unik lagi, PBMY ini memiliki aturan baju setiap harinya. Hari Senin itu warnanya kuning, Selasa warnanya hitam, Rabu biru laut, Kamis warnanya hijau, Jumat batik, dan Sabtu warna merah, dan Minggu juga bebas, cuman harus rapi. Disiplin banget ya. Betul, ini untuk membentuk budaya disiplin antar anggota. Stakeholder utama yang terlibat dalam komunitas paguyuban becak motor Yogyakarta terdiri dari beberapa pihak dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Ada pihak eksternal dan juga internal. Pihak eksternal terdiri dari pemerintah yang memegang peranan penting sebagai pihak tertinggi dari komunitas ini, khususnya mendukung bantuan dana dan dukungan kebijakan agar regulasi komunitas ini berlangsung dengan baik. Selain itu, ada UMKM yang menjadi mitra strategis dengan memberikan komisi kepada pengemudi
yang membawa pelanggan ke tempat usaha mereka, terutama dalam industri oleh-oleh dan juga kuliner. Pihak internal yang menjadi stakeholder itu seperti para pengemudi becak motor dan yang merupakan inti dari komunitas ini. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi juga menjadi nilai tradisional dan budaya lokal. Dalam berdirinya PBMI ini, mereka nggak sendirian. Ada berbagai pihak yang terlibat untuk mendukung mereka, seperti pemerintah yang kadang memberikan bantuan dana dan juga pihak UMKM yang memberikan kerjasama untuk paket wisata dan juga liburan. Pengemudi becak motor juga bisa jadi guide loh untuk para wisatawan yang datang ke Malioboro untuk memperkenalkan tempat-tempat yang estetik dan keren-keren di Malioboro. Dan secara tidak langsung para pengunjung juga bisa membantu roda perekonomian becak motor di Malioboro. Mereka juga aktif banget loh teman-teman, karena setiap bulannya mereka kumpul di pangkalan untuk membicarakan tentang arisan, kas, dan masalah operasional. Dan juga setiap 2 minggu sekali Satgas datang ke pangkalan untuk menertibkan mereka, karena mereka sangat menjaga citra mereka agar tetap dipercaya. Tapi modernisasi ini juga membawa tantangan yang baru loh teman-teman. Suku cadang makin mahal, harga bensin makin naik, dan siapa sih yang nggak tahu tentang ojek online? Banyak orang-orang lebih memilih ojek online karena tarifnya lebih murah, cepat, bahkan bisa berlindung dari hujan. Nah bener banget, pada saat pandemi kemarin becak motor sangat mengalami penurunan penumpang. Tapi ya teman-teman, becak motor juga punya tantangan yang besar, apalagi saingan dengan ojek online. Dan juga anak muda sekarang kurang minat dengan becak motor karena menurutnya becak motor itu gak jelas tarifnya dan gak konsisten. Beda dengan ojek online sekarang kan lebih transparan dan lebih jelas. Untuk memahami lebih jelas mengenai permasalahan yang terdapat di becak motor, berikut pohon masalah dari becak motor. Terdiri atas batang, akar, dan juga daun. Pembahasan pohon masalah dimulai dari batang atau masalah utama, yaitu pendapatan becak motor yang menurun. Masalah ini muncul karena beberapa akar penyebab. Salah satunya adalah persaingan dengan transportasi online. Ojek online menawarkan tarif lebih murah dan kenyamanan kendaraan tertutup, sehingga wisatawan lebih memilih menggunakan ojek online dibandingkan becak motor. Selain itu, minat penumpang terhadap becak motor juga menurun, terutama dari generasi muda yang cenderung menganggap becak motor sebagai transportasi yang kuno dan ketinggalan zaman. Biaya operasional yang meningkat, seperti harga suku cadang dan bahan bakar yang terus naik, juga menjadi beban tambahan bagi para pengemudi becak motor. Masalah lain adalah tarif yang tidak konsisten, di mana banyak orang percaya bahwa biaya becak motor tidak transparan, berbeda dengan harga ojek online yang sudah pasti. Pada musim hujan, wisatawan lebih memilih transportasi yang tertutup agar terhindar dari hujan, sehingga jumlah penumpang becak motor berkurang drastis. Terdapat daun. Sebagai dampak dari semua permasalahan ini adalah ketergantungan pada bantuan sosial dari masyarakat dan organisasi, menurunnya kesejahteraan anggota, serta kesulitan becak motor untuk bertahan dalam jangka waktu panjang. Kemudian berikut adalah pohon tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang terdiri atas batang, akar, dan juga daun. Pohon tujuan berfokus pada batang atau tujuan utama, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa akar solusi yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah kolaborasi dengan wisata lokal untuk promosi, sehingga PBMY tetap berjalan dengan baik dan becak motor menjadi opsi transportasi utama bagi wisatawan yang ingin menikmati area Malioboro. Selain itu, penting untuk mempertahankan dan mengembangkan profesi becak motor agar tetap menjadi warisan budaya yang hidup, dengan melibatkan peran pemerintah untuk mendukung keberadaan dan daya saing becak motor di tengah dominasi transportasi online. Penyesuaian tarif juga diperlukan, di mana PBM-nya dapat menetapkan tarif tetap yang lebih transparan dan juga terjangkau, serta disesuaikan dengan jarak tempuh dan segmen penumpang, agar persepsi masyarakat mencapai harga becak motor yang mahal bisa menghilang. Dengan upaya-upaya tersebut, adanya daun sebagai harapan kesejahteraan anggota meningkat dan ketahanan ekonomi anggota semakin kuat. Jadi teman-teman, buat kalian yang sedang berkunjung dan berlibur ke Malioboro, jangan lupa cobain naik becak motor ya.
Betul, karena dengan naik transportasi tradisional seperti becak motor, kita nggak hanya bantu perekonomian mereka, tetapi juga ikut melestarikan budaya yang ada. Becak motor bukan hal transportasi aja, tapi juga sebagai lambang budaya dan harapan. Terima kasih ya teman-teman udah menemani kami sepanjang hari ini. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. dadah!